Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Cina, kembali memanas. Pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang atau USTR baru saja meluncurkan investigasi besar-besaran terhadap dugaan kegagalan Cina memenuhi komitmen penting dalam Phase One Trade Deal yang ditandatangani pada tahun 2020. Penyelidikan ini didasarkan pada Sektion 301 yang terkenal, sebuah pasal yang berpotensi menjadi landasan hukum bagi Presiden Donald Trump untuk memberlakukan kembali atau bahkan menambah tarif impor terhadap produk-produk Cina. Apa saja janji Cina yang dituduh dilanggar, selain gagal mencapai target pembelian 200 miliar dolar AS? Mengapa investigasi ini diluncurkan tepat menjelang pertemuan penting AS-Cina di Kuala Lumpur? Dan bagaimana langkah ini bisa memperkuat posisi hukum Trump di Mahkamah Agung AS? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah babak baru dalam konflik dagang global ini. Investigasi Sektion 301 dan janji yang dilanggar. Kantor USTR secara resmi meluncurkan investigasi berdasarkan Sektion 301 of the Trade Act of 1974. Pasal ini adalah senjata utama AS untuk mengambil tindakan unilateral terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Target pembelian. Kesepakatan fase pertama bertujuan menyeimbangkan perdagangan dengan meningkatkan pembelian produk AS senilai 200 miliar dolar AS per tahun selama 2 tahun. Namun, target ini gagal dicapai, meskipun Cina berdalih kegagalan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi setelah kesepakatan ditandatangani pada Januari 2020. Janji reformasi. Selain pembelian produk, Cina juga dinilai belum menepati janji untuk mereformasi kebijakan di bidang krusial seperti hak kekayaan intelektual, HKI. Transfer teknologi paksa. Pertanian dan layanan keuangan. USTR menegaskan bahwa investigasi ini akan fokus pada pelaksanaan komitmen Cina di bawah kesepakatan fase pertama. Implikasi tarif dan kasus Mahkamah Agung. Investigasi Sektion 301 ini memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kebijakan perdagangan Presiden Trump. Ancaman tarif. Penyelidikan ini berpotensi menjadi dasar bagi Trump untuk memberlakukan kembali atau menambah tarif impor terhadap produk Cina. Saat ini, tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, IEPA, mencapai sekitar 30% untuk produk asal Cina. Penguatan posisi hukum, yang lebih penting, investigasi ini dapat memperkuat posisi hukum Trump jika Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang didasarkan pada IEPA tersebut. Sidang dengar pendapat atas gugatan terkait tarif IEPA ini dijadwalkan pada 5 November mendatang. Dengan membuka penyelidikan 301, Trump sedang membangun jalur hukum alternatif yang lebih kuat untuk mempertahankan tarifnya, bahkan jika Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya. Ini adalah langkah strategis jangka panjang. Reaksi Cina dan konteks geopolitik. Tentu saja, pihak Cina menolak keras tuduhan AS. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington menyebut langkah AS ini sebagai bentuk peningkatan tekanan ekonomi. Klaim Cina bersikeras bahwa mereka telah dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya dalam Phase One Economic and Trade Agreement, dan mengklaim kebijakan Beijing telah memberi manfaat bagi investor global, termasuk perusahaan AS. Waktu yang tepat, penyelidikan ini diumumkan hanya beberapa hari menjelang pertemuan baru AS Cina di Kuala Lumpur pada hari Sabtu, yang akan membahas isu krusial lainnya, pengendalian ekspor logam tanah jarang. Peluncuran investigasi ini menjadi alat tawar-menawar yang kuat bagi delegasi AS. Ini menunjukkan tekad pemerintahan Trump untuk menuntut Cina memenuhi komitmen dalam kesepakatan fase pertama, melindungi petani, peternak, pekerja, dan inovator Amerika, serta membangun hubungan dagang yang lebih seimbang dengan Cina, seperti yang diungkapkan oleh Jamieson Greer dari USTR. Investigasi Sektion 301 ini secara efektif menandai babak baru dalam ketegangan dagang AS-Cina. Ini bukan hanya tentang memenuhi target 200 miliar dolar AS yang sudah berlalu, tetapi tentang hak kekayaan intelektual, transfer teknologi, dan perlindungan inovator Amerika. Dengan membuka periode komentar publik hingga 1 Desember dan dengar pendapat pada 16 Desember, AS sedang mengumpulkan amunisi yang diperlukan untuk membenarkan tindakan tarif di masa depan. Fokus saat ini adalah menunggu hasil Mahkamah Agung, tetapi USTR sudah bersiap dengan rencana B, tarif yang dilegitimasi melalui Sektion 301.